Yang boleh disut sing area mana PN? Semuanya sih sebenarnya boleh, hanya nanti ada beberapa dampingan yang memang ada memiliki keluarga. Oke. Coba nanti aku tunjukkan yang terlantar. Baik, nggih. Oh, dua ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa saya? Indah Nurdayati. Rumahmu mana? Semarang. Semarangnya mana? Lah kalau biasanya yang Semarang, Semarangnya di. Desanya apa? Desanya Halo, assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore. Kita di Bantul Gambiran ya. Yogyakarta. Dari Kudus tadi kita pagi. Karena dulu teman-teman ini pernah main ke rumah saya di Kudus. Perjalanan dari sini jam 2 subuh, jam 2 malam. Jam 2 malam dari sini berangkatnya. Motoran apa mobil waktu itu? Mobil ya. Sampai Kudus jam berapa, Mas? Jam 7. Jam 7. Di Panti Hafara Jogja. Seperti apa panti ini, bagaimana mereka? wisata rumah jiwa. Relaksasi jiwa raga ya. Wisata kita. Saya setuju deh, relaksasi jiwa raga. Nah gitu, jadi nggak terkesan panti apa kayak mana gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, terima kasih Pak. Salaman kembali. Aku lali jenengmu Mas. Saya Satrio Pak. Satrio. Teknya kok ya, tapi Mbak. Siap. Nulis buku tamu? Oke. Terima kasih. memang jauh. Gosip. Saya ngobrol tiga. Non sewu Mas, Mbak. Sedikit oleh tadi sempat guling. Oke. Enggak, gue silakan dulu. Pates Ridho Gusti. Panti Hafara Jogja. Beberapa teman pernah nanya tentang tempat rehab, tak tunjukkan beberapa opsi, salah satunya Hafara. Walaupun aku durung tahu roh. Kenapa kok sampai tak tunjukkan? Karena orang-orangnya sudah pernah sampai ke tempat saya, bercerita panjang lebar. Jadi ini walaupun aku nggak pernah roh nggone, tetap tak rekomendasikan. Terima kasih. Kita bertamu di Panti Hafara Jogja. Ruangan 4x4 ini, 4x4 Mas ini? Ya, kira-kira 4x4 ya, betul, 4x4 ini sudah menggambarkan seperti apa Hafara Jogja. Visi, misi, tujuan, organisasi. Terus yang membuat saya betul-betul terkagum adalah ini loh Mas Irul. Mas Irul. Jadwal kegiatan klien Yayasan Anugerah. Ini sudah meliputi layanan mulai dari kerohanian, terus kegiatan yang produktif. Ini udah ada semua. Nah, akreditasi untuk ahli. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi panti rujukan buat panti-panti lain. 4x4 ini menggambarkan ruang tanpa batas di luar sana. Luar biasa. Salut, kagum betul loh Mas saya. Karena nuwun sewu beberapa kali panti yang kami kunjungi tidak sedetail ini luar biasa. mempersiapkan semuanya. Ya, ini ada beberapa piagam yang kami dapat, salah satunya juga dari Presiden SBY ketika itu, sebagai bentuk apresiasi kepada kami, penghargaan dari Bapak Presiden. Beberapa piagam. Satya Lencana ya? Ya. Satya Lencana. Kebaktian sosial berarti. Duluan Hafara baru Sinaurip. Hafara 2009. Senairub 2021 ya, 2030. Waktu Presiden SBY, kita waktu Presiden Jokowi. Ya, sekalian kami mohon izin Mas Adi, Siap. anak media juga mau ikut konten. Siap. Ya, ini anak-anak multimedia ini multi talent pokoknya ini. Nggih. Sobaran dia ya, Mbak. Kapan hari itu Koran Kedaulatan Rakyat juga telepon saya. Terus dimuat di harian mereka. Jadi luar biasa.
Itu loh, Mas Heru. Patus Rindu Gusti. Jadi nilai filosofinya luar biasa. Kalau boleh saya tahu, siapa penggagas panti ini? Capit Wibowo, Siapa beliau? pembina. Pembina yang sekarang. Beliau pembina, beliau awal di mana panti ini terbentuk dari keprihatinan beliau yang awalnya juga memiliki background di jalan. Kemudian beliau bisa naik kelas kalau orang bilang, naik secara keimanan. Kemudian beliau membentuk Panti Hafara ini dari awal yang kami tidak mempunyai gedung, tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, sampai detik ini kami memiliki panti ini. Panti dengan 3 lantai, menampung ODGJ terlantar dan lansia, itu dari Bapak Capit Wibowo. Capit Wibowo. Yang tadinya hanya dikelola oleh beberapa orang tanpa ada struktur yang pasti, sekarang menjadi organisasi yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik. Badan hukumnya, perizinan kami sudah lengkap semua. Kedinasannya sudah ada. Iya. Dan sampai hari ini pun kami dipercaya oleh BNN Untuk rehab. ya, untuk rehab ini ada Yang terbaru ini ya. yang terbaru Yang kami terbaru. dipercaya oleh BNN untuk menjadi panti rehabilitasi narkotika. Ditujuk sama Pemkab jadi balai adiaksa. Buat teman-teman Sinarip yang sekiranya ada anggota keluarga memerlukan rehabilitasi, bisa kontak Hafara. Baik itu untuk gangguan jiwa maupun ketergantungan obat. Betul ya? Sampai tuntas. Sampai tuntas. Luar biasa. Ini antara judulnya Gusti apa piye ya? Isinya memanusiakan manusia. Kita sebelumnya nggak pernah ketemu, tapi bahasa itu sama. Tagline-nya Ya. Sinau Urip itu memanusiakan manusia. Kalau memanusiakan manusia ini menurut Babe itu panggilan dari Bapak Capit Wibowo. Oh gitu ya. Jadi kalau panggil beliau Babe itu ngomong ke wong. Gitu. Jadi dulu Babe itu sempat pernah tinggal di Jakarta karena beliau lahir di Jakarta. Kemudian di Jakarta itu kalau istilahnya apa ya Mas? Gepeng atau apa ya? Gelandangan. Gelandangan dan anak jalanan itu hanya diambil saja oleh. Kemudian ketika mereka diambil itu tidak dimanusiakan, atau istilahnya ya kalau orang Jawa itu ya diatemi, haknya tidak dipenuhi gitu. Nah akhirnya Bapak menyetuskan memanusiakan manusia itu. Oke, podo menungsane. Karena memang pada saat kita melakukan satu hal kebaikan, kita itu juga selain orang itu seneng, kita sendiri juga seneng. Lebih kepuasnya itu nggak bisa dinilai dengan uang gitu loh. Kalau kita melihat senyum orang lain itu ya kita juga puas gitu loh rasanya. Itu baju karya. Di sini non sewu, menyebutnya PM atau klien atau Di sini dampingan. dampingan ya. Dampingan. Itu karya dampingan. Iya betul. Karya dampingan ya. Kain-kain Batiknya ya, batiknya, motifnya ya. juga ada yang di atas. Teman-teman Sinarip mungkin tidak pangling karena beberapa kali saya memakai kaos dengan motif Nah, itu. saya yang belum pakai karena size-nya kebesaran. Nanti saya dikasih XL ya, saya pakai M. Ini nanti boleh silahkan pilih dijahit sesuai ukurannya. Ini jangan. Itu luar biasa. Saya nyari yang udah jadi aja. Mas, teman sewu. Aku penasaran dengan jadwal itu ya. Hari Senin jam 2, hari Sabtu jam 2, hari Minggu Satgas jam 2. Mandi taubat. Non sewu, mandi taubat itu seperti apa, Mas? Aku penasaran aku. Mandi tobat itu ini dampingan kita bangunkan, setelah itu kita mandi sebenarnya ada kolam renang juga. Jadi diajak mandi di kolam renang untuk berendam. Berendam ya. Seperti itu. Mulai jam 2 sudah kegiatannya. Berakhir di jam 8 malam. Betul-betul luar biasa. Paling jauh dampingan dari mana? Dari Palembang, Sumatera. Iya. Jauh sih. Hari ini dampingan ada berapa orang? Untuk sampai saat ini ada 58 orang 58 ya. yang
Kalau yang dari Palembang itu ceritanya panjang, kenapa sampai berapa? Bisa berbagi cerita? Ya, Mas Fahdur. Ya, jadi namanya Mas Rizal. Mas Rizal. itu kalau diagnosisnya itu skizofrenia akut. Oke. Ya, jadi kemudian oleh keluarga mungkin tidak bisa menangani karena kalau kamu itu destroyer, Menyakiti diri sendiri. menyakiti orang lain juga. Oke. Jadi pernah suatu ketika di sini itu berantem dengan dampingan yang lain, sudah diborgol itu borgol bisa sampai lepas. Betul. Akhirnya borgol itu sudah jadi senjatanya dia, sampai ada dampingan yang lain itu bolong di sininya karena kena borgol itu. Jadi, nah itu keluarga itu sudah pasrah di tempat kami. Tidak akan diambil, mungkin ya sampai nanti beliau tidak ada ya pasti di sini. Sampai purnaning gesang gitu. Seperti itu. Jadi Dan sekarang progresnya sudah kalau ODGJ ini gimana ya Mas Adi? Nggak bisa sembuh ya Mas Adi ya? Ya memang. ini pencerahan ODGJ memang tidak Bukan bisa hanya sembuh. saya, beberapa Tidak bisa sembuh permanen, tetapi ya bisa dipulihkan walaupun mungkin rawan banget kambuh lah. sekian persen untuk bisa berfungsi kembali. Ya, gitu. karena memang sudah ada kerusakan saraf otak yang secara permanen. Mandi sendiri, makan sendiri itu sudah cukup sebenarnya Mas Iya, Adi. IDL-nya udah bisa, ada yang puji Tuhan lah, alhamdulillah banget. Betul. Di sini juga demikian. Kalau sekiranya itu, jadi persoalan kami itu sebetulnya begini Mas Adi. Sebetulnya waiting list untuk tinggal di sini tuh banyak. Banyak keluarga yang ingin menitipkan keluarganya. Tetapi kami tidak mungkin menampung dengan kapasitas yang kami tidak mampu. Iya, ini overload bahaya Pak. Betul, karena kami juga harus memberikan kesejahteraan kepada mereka dan kehidupan yang layak. Nggak mungkin kita satu kamar harus beremet-emetan. Nah, tapi problem kami ketika dampingan kami ini sudah stabil, melakukan apa-apa sendiri sudah bisa. Pihak keluarga itu tidak mau menerima kembali Mas Adi. Inilah yang dikeluhkan oleh teman-teman pengelola panti di luar sana juga. Jadi baik punya swasta maupun punya pemerintah sih. Jadi nuwun sewu nggih, nek pemerintah itu kan dibatasi oleh waktu ya. Dibatasi oleh waktu. Tujuannya ya memang untuk memulihkan perilaku mereka. Pada saat waktunya sudah selesai harus kembali ke keluarga. Kan kadang keluarga tidak mau menerima. Ya karena memang tidak mudah memang merawat ODGJ. Apalagi nuwun sewu yang tipe-tipenya kayak Rizal tadi gitu, yang agresif destruktif itu ya berbahaya sekali gitu loh. Kalau manik kambuh bisa bahaya banget gitu. Nah itu loh, apalagi kalau ODGJ-nya itu keluarga kesulitan meminumkan obat langsung. Ya, itu yang rata-rata dikeluhkan oleh pihak keluarga ketika kami berkomunikasi dengan keluarga. Karena kami begini Mas Adi, kami berupaya sedemikian rupa untuk bisa ada komunikasi dengan pihak keluarga. Bagi yang istilahnya kalau kami ambil di jalan, kami bagaimana caranya keluarga ini tertelusuri sampai ketemu. Nah, ketika sudah ketemu kan kadang kita menjalin komunikasinya itu sulit ketika mereka sudah baik dan dikembalikan gitu loh Mas Adi. Jadi edukasi apa sih sebenarnya yang harus kita berikan kepada keluarga supaya keluarga ini siap lagi menerima gitu. Tetapi nuwun sewu, nek tupoksinya kita relawan memang tidak punya power untuk menekan mereka. Pada saat nuwun sewu Sinarip ketemu jago ngobrol dengan stakeholder yang lain, terutama instansi pemerintah, yang lebih bisa memaksa adalah pemerintah. Memaksa memberikan edukasi, memaksa menerima. Karena pernah terjadi di Sinarip juga, ada ODGJ yang kita bersihkan di Pati, daerah sekitar Tayu. Ternyata pas video tayang betul dia orang Tuban, tapi keluarga tidak mau menerima karena punya riwayat pernah membunuh orang. Tapi karena itu udah rame videonya di Sinarip, akhirnya dinas sosial turun dan mereka membujuk keluarganya si ODGJ itu. Alhamdulillah, akhirnya si keluarga mau menerima. Karena nuwun sewu nggih, nek pemerintah itu punya legal standing untuk memaksa warga, gitu loh. Nek kita kan, ya mau menghimbau, nek wis ditolak ya pripun gitu ya. Nah itu, tidak ada yang ideal memang kondisi kita itu, tapi sudah luar biasa. Panjenengan semua sudah mengambil peran di salah satu sisi semampu yang sudah dilakukan. Karena memang tidak ada yang ideal. Saya kadang ngobrol dengan panti-panti pemerintah atau pemerintah itu, Mas Adi nek ketemu di kecil jalan taruh aja panti. Mas,
Sedina aku naruh wong siji nek panti, sebulan 30. Ya. Telung sasi meh 100. Langsung penuh pantimu. Sedari saya kecil sampai nuwun sewu anak saya 3, ODGJ jalan banyak banget. Nggak ada kurangnya lah. Selalu ada ya. Selalu ada. Yo makanya. Ada 2. Kemarin ada 2. Iya. Jadi ya sudahlah. Kita mengambil peran semamu yang kita lakukan. Mudah-mudahan nanti juga semakin banyak pihak-pihak lain yang ikut terlibat di kegiatan sosial seperti ini. Tapi ada problem lagi Mas Adi. Kami pernah mendapatkan satu dampingan di mana tahu menemukan dalam keadaan hamil. Wah, aku pernah ngeterno saya mentek kok, Mbak. Kemarin aja Mbak. Dalam keadaan hamil saya tuh yuk kok tegel-tegelnya itu ya Mas Adi ya kalau kita pikiran. Nah, iya. Terus akhirnya sampai hari ini tuh masih di sini. Kebetulan kami itu nggak mungkin ya sudah kersane Gusti Allah Mas Adi. Ada mahasiswa yang magang di sini. Kemudian kenal dengan si ibu ini, yang ternyata tetangganya di daerah Banjarnegara. Akhirnya kami telusuri, berkomunikasilah kami dengan dukuhnya. Akhirnya pihak keluarga itu sudah 10 tahun hilang, ketemu dan mereka minta untuk kami mengantar ke sana. Ini baru kami agendakan untuk mengantar ke rumahnya. Seperti itu. Banjarnegara. Posisi hamil waktu itu, tapi sekarang ini kan sudah 10 tahun di sini Mas Adi. Hamil kemudian melahirkan dan kebetulan anaknya ini juga ada keluarga yang mau untuk mengasuh dan merawat sampai hari ini. Sekarang sudah SD ya. Alhamdulillah. Itu sebetulnya harus ada sinergi ya dari pemerintah ataupun kita penggiat-penggiat seperti ini ya Mas Adi. Tetapi itu juga masih menjadi nuansa Mbak, itu friksi yang nggak ada kelarnya nuansa sewu. Kalau orang-orang psikologi, orang-orang kedokteran, orang-orang gangguan jiwa yang perempuan, pasti non sewu disuntik kabeh. Tapi aktivis HAM pasti melarang. Betul. Ini nggak pernah ketemu ini nggak pernah ketemu. Karena non sewu pada saat di jalan perempuan yang berparas cantik lepas di jalanan, karena kondisi hal di jalan kita tidak pernah tahu, tidak terukur. Kemudian hamil, akan timbul masalah baru lagi. Masalah baru yang lebih kompleks. Akan muncul calon potensial ODGJ baru dari anak yang dikandung oleh seorang ibu yang ODGJ. Nah inilah mudah-mudahan nanti pemerintah bisa menemukan solusi lah ya. Karena setiap kali ada forum-forum diskusi kita hadir di sana, pasti ada benturan di sini. Kayak panti-panti itu yang ODGJ ada perempuan itu disuntik berkala itu. Untuk sampai 3 bulan biasanya. Tapi itu tidak boleh secara hukum melanggar karena tidak persetujuan yang bersangkutan. Ya, bersangkutan kan gangguan. Iya, harusnya ini. Nah, aktivis HAM harusnya juga orang-orang dengan background psikologi dan background kedokteran. Biar ngerti, nggak cuma background hukum toh. Background sosial. Jadi tahu sehingga tidak gampang menjudge lah. Ya mudah-mudahan nanti ada titik temu lah. Silahkan diunjuk dulu. Siap. Mari kita masuk ke dalam. Yang tidak ada warganya, mudah-mudahan nanti biar sekalian ketemu keluarga nih. Monggo dok saya. Seadanya. Matur suwun, nek kita memang lebih yang jalanan ben ketemu keluarga nih. Nek yang rumahan kita bantu untuk masuk ke rumah sakit dan mengedukasi keluarga agar keluarga mau terlibat aktif. Karena nuwun sewu nek relawan seperti kita itu membantu sekali 2 kali. Padahal mereka butuh penanganan sepanjang hayat. Karena keluarga itu belum memahami bahwa yang namanya korban untuk mereka itu seumur hidup gitu. Iya. Tambah lagi pemahaman bahwa gangguan jiwa itu gangguan jin dan setan. Wah sudah repot banget. Ada yang begitu Mas Adi? Mungkin banyak. Berobat ke dokter hampir semua penyakit nenek desa itu opsi paling akhir. Opsi pertama adalah para pelaku spiritual datang ke orang pinter dengan label-label keagamaan tertentu gitu loh. Dianggap itu adalah sumber solusi masalah gitu. Padahal ya enggak juga. Sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya, tapi kadang orang-orang yang sewu dengan pendidikan yang bawah itu kan tidak mengerti sebenarnya maksudnya. Ya kultur kita memang begitu. Karena gini, banyak juga yang punya level pendidikan high, Mbak, tidak bisa mencerna penjelasan secara logik gitu loh.
sekelas dokter saja masih kedukun tidak sedikit. Nah, ke psikolog itu kalau sudah mentok lah. Ya kultur ya ndak apa-apa lah. Makanya nek sinau gini, nek jenengan tanya kami berobatnya ke rumah sakit jiwa. Tapi nek jenengan percaya opsi lain monggo. Jadi kami tidak menjudge apapun karena ini ranah kepercayaan mereka gitu loh. Tapi nek minta tolong ke kami, ayo ke rumah sakit jiwa. Terus nanti keluarga didandani ditoto. Tapi nek jenengan percaya sisi lain nggih monggo gitu loh. Ya kalau sudah menyangkut kepercayaan itu agak Ya susah banget lah. Karena kepercayaan itu harga mutlak nggak bisa ditawar. karena gangguan jiwa itu tidak milih-milih. Iya. Dia bisa kena ke siapapun. Bahkan si pelaku spiritual pun bisa kena. Selama besar pun ya ada. Oke, bisa. di tempat kami dampingan ini juga banyak background yang sarjana, bahkan sarjana kesehatan, sarjana sosiologi. Jadi gangguan jiwa ya. Itu lebih gangguan jiwa. Admil, ada yang angkatan laut, angkatan darat, polisian. Hampir background mereka itu ya mungkin 50% ya. Mereka memiliki background pendidikan yang Cukup. gitu. Tapi tetap bisa gangguan jiwa kan? Loro hatiku ora ono obate di. Karena gosek. Karena kecewa itu bisa masuk kepada siapapun. Kita apa istilahnya ya? Berkunjung. Anak-anak kita itu rumput. Wah, aku tadi ngomong ngono tapi kesane piye ngono. Yang boleh disut sing area mana PN? Semuanya sih sebenarnya boleh, hanya nanti ada beberapa dampingan yang memang ada memiliki keluarga. Nggih. Nah, iya, itu maksudnya kalau dia sedikit duduknya terpisah kan kita fokusnya bisa ke situ. Nggih, enggak apa. Coba nanti aku tunjukkan yang terlantar. Baik, nggih. Oh, dua ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa saya? Indah Nurdayati. Rumahmu mana? Semarang. Semarangnya mana? Lah kalau biasanya yang Semarang. Semarang ini. Biasanya apa? Biasanya Rejosari. Rejosari, Kecamatan Karangsari. Oh, Kanalsari. Semarang Etan aku belum. Ini tetap ning kono. Oh, tengah Semarang Tengah. Semarang Kota. Cedak alun-alun toh? Cedak Simpang 5. Nggih. Etane Simpang 5. Etane Simpang 5. Nah, etane Simpang 5 berarti arah mana? Arah Pedurungan. Nggih, sak dereng Pedurungan. Pasar Dargo tahu nggak? Tahu. Sekitaran situ. Oh, Gemah toh jangan-jangan. Ora, masih ngulon. Ya, Gemah ngulon saja. Siapa jenengmu? Indah Nurdayati. Indah Nur Hidayati. Bapakmu jenenge sama. Geger. Geger. Lah kok ngejak geger piye ta? Ibu Sriatun. Bu Sriatun, Mbak Indah. Kan bapaknya jenenge Pak Geger. Terus Pak Gegernya masih hidup apa? Sudah Sudah. Oh, masih hidup. Pengen pulang ke Semarang dah. Iya. Dianterin pulang sama saya mau. Wah, aku sengguyu. Ini masa tidak pedurungan ya, Pak. Oh, aku mulai sesuk aku mulai neng kono. Aku sesuk mulai neng situ. Neng Gemah. Neng Pedurungan tempatku sebelah RSJ. Ngerti RSJ Amino? Punya suami Enggak enggak? tahu. Mbak Indah. Pernah ke sana kayak Sudah pernah neng RSJ. Oh, diajak neng kono. Tahun berapa? Ini ketemu di tahun 2000. Apa itu? Batu apa itu? Udah lama kamu di sini? Ini tim. Udah Yang 4 tahun. komunitas Facebook. Udah 4 tahun ya di sini. Iya. Oh, terus sudah pernah menikah? Belum pernah. Orang kenapa orangmu Mas? Pengen pulang Semarang enggak, Mbak Indah? Pengen. Buat viewer Sinaurem yang kenal beliau. Indah siapa jenengmu mau? Indah Nurdayati. Indah Nur Hidayati dari Semarang Tengah. Semarang Tengah. Putrane Pak Geger dan Ibu Sriatun. Sriatun. Punya kakak kah? Namanya? Punya, namanya Suroso. Oh, Kak Suroso. Punya adik. Saya punya. Sopo Punya adikmu jenenge? Nggak ingat. Oh, enggak ingat. Di sini enak enggak? Pengen pulang Iya. memang goreng kene.
mau pulang. Oh, mau pulang. Tidak ada yang mustahil jika Tuhan izinkan, pasti dia pulang ketemu keluarganya. Kabar-kabar nanti kita ya. Waalaikumsalam. Namamu siapa? Nama saya Sri Ayu Dewi Putri Susanti. Long. Pelan-pelan. Ayu. Sri Ayu Dewi Putri Susanti. Bawahnya. Rumahmu mana, Mbak? Rumah saya di Banjarnegara, RT RT 5 RW 3. desa. Desa Jalan Kutawudo. Oh, sudah Tinggal nunggu pulang. Tos dulu. Gumiwang. Gumiwang. Aku sering ke sana. Temannya siapa? Oh, jalan-jalan Teman-teman temanku banyak. banyak. Nganterin kayak kamu yang hilang kayak gini toh, anterin pulang kayak gitu. Besok kamu dianterin siapa? Mas yang ganteng. Sing mana? Sama sapa drivernya pilih sapa? Pak Gandung. Hah? Pak Gandung apa sapa? Mas Wahyu. Mas Wahyu Wiporo. Pilih sing Bisa nilai Denen. Udah pernah menikah belum? Udah punya anak. Berapa? Udah nikah. Anak saya udah nikah. Karena udah nikah udah punya 7. Udah Oh, jadi kan umurnya berapa? 42. 42 itu di foto. Fotonya tua dirimu ada. Nikahan saya umur 16 tahun. Oh, 16 tahun. 16 tahun wis nikah. Cukup melanggar. 21 Trending usia aku selikur tahun. 21 tahun lo buane putih kabeh. Tidak bisa. Berarti 16 tahun sudah menikah. Lu jenengan ilangnya biyen kepiye ceritanya? Saya cari kakak kemana-mana, kakak saya nggak ada. Jadi saya dibawa Pak Habib ke pondok Bantul di Tempuran. Mana ketemu Pak Budiman di sana. Malah ketemu Pak Budiman. Aja. Malah seneng Pak Budiman jenengan. Nah, Mbak Ida sudah berapa tahun di sini? 8 tahun. Aku di sini sudah 10 tahun. Kamu di sini 10 tahun. Ya Allah. Masih ingat gak wajah anakmu kayak mana? Udah lupa Bu, udah Udah lama. lupa, ya Allah. Kalau wajah ibumu? Wajah ibu saya masih, Masih. bapak masih. Nah, kamu ingat gak wajah ibumu? Masih. Masih. Wajah bapakmu? Dan ini jelas betul. Sangat bagus pondoknya, sangat layak. Apalagi mereka ada pembekalan keterampilan ya Mas ya. Harapannya nanti nek wis keluarganya siap menerima bisa kembali baik ya, beraktivitas. Jelas tenang. Dan luar biasa banget ya. Tidak ada yang mustahil. Berkali-kali kita sampaikan, kalau Tuhan mengendaki pulang pasti akan ketemu cara dan jalannya. Tidak tahu kapan. Karena Cina Urip itu memulangkan Udi Gece hilang 40 tahun pernah, 35 tahun pernah, 20 tahun lebih pernah, belasan tahun sering. Yang baru hilang 2 minggu ya pernah, 3 bulan ya pernah. Mbak Indah pengen pulang, kangen bapak karo ibu. Apa kangen pacarmu? Kangen semuanya. Oh, di pacar. Hah? Di pacar Jojo. Calon bojo. Calon bojo. Sik non tak takoki. Kok iso dadi koyok ngene? Kok iso koyok ngene, ngerti koyok ngene ya? Iki dipir kakean mikir apa? Kok sakit itu? Anu, Kok iso digone RSC barang? apa? Kakean mikir apa? Enggak. Apa? Pergi enggak tahu tujuannya, lalu bisa pulang ke tempatnya rumah saya sendiri. Lah kerep lu apa? Kamu ngapain pergi tanpa tujuan? Pacarmu meninggalkanmu. Pacarmu kawan karo wedok liya to? Belum ada kabarnya. Oh, belum ada kabar. Mbok teni ilang kabare. Ngono? Terus mbok pikir ngasih reso turu? Nggih. Isulang rata-rata tuh gagal dalam cinta. Hati-hati ya Mas, mesti kan dulu Mas. Mantan bojo, ini kok doae iki berarti. Laki-laki itu ujinya pada saat masih pacaran loh, dan itu bahaya betul itu. Mudah-mudahan nanti Mbak Indah bisa ketemu keluarganya ya. Amin. Tidak ada yang mustahil. Aku kenalin sama teman-temanmu ah. Boleh? Boleh. Yuk, pandu yuk. Ayo. Yuk.